Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Manajemen SDM Internasional kelas MPI 701. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas terstruktur kami, yaitu terkait analisis pengelolaan manajemen sumber daya manusia pada PT bertaraf internasional, yaitu Sido Muncul. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama Nadia Misa Verona, Mutiara Kinanti, Melani Muardianisi, Awalia Nurvia Zahra, Jan Besten Christian, Hardiansyah, Reza Fajar Marlinsar, dan Retno Rati Sri Ayu. Oke, untuk yang pertama adalah terkait latar belakang masalah. Perusahaan modern sangat bergantung pada sumber daya manusia yang berpengetahuan untuk tetap kompetitif di pasar global yang dinamis. Dalam konteks ini, manajemen pengetahuan menjadi elemen kunci dalam pengelolaan SDM internasional. PT sudah muncul, misalnya, menghadapi tantangan regulasi dalam memasarkan produk herbalnya di luar negeri. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan memposisikan produknya sebagai suplemen makanan, sekaligus menerapkan strategi ekspor dan penyesuaian produk agar dapat menembus pasar global dengan lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran vital dalam membangun keunggulan kompetitif dan memperkuat daya saing perusahaan. Terutama di panggung global, fungsi manajemen SDM tidak hanya berfokus pada pengelolaan pegawai, tetapi juga pada bagaimana sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi strategis dalam menghadapi tantangan pasar internasional yang dinamis. Kasus serupa pada industri lain, Unilever juga menjadi contoh sukses lain dalam memasarkan produknya secara global. Unilever menggunakan pendekatan hybrid, yakni menggabungkan standar global dengan fleksibilitas lokal. Hal ini hanya bisa dicapai melalui pengelolaan SDM internasional yang strategis. Dengan fokus pada pelatihan lintas budaya dan pengelolaan tim global kolaboratif, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya manusia internasional tidak hanya sekedar mendukung operasional, tetapi juga menjadi fondasi strategi untuk membangun keunggulan yang kompetitif. Dengan memanfaatkan pendekatan serupa, perusahaan seperti PT Sido Muncul dapat lebih mudah menavigasi kompleksitas pasar global dan memperkuat daya saingnya di industri. Studi kasusnya, PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul atau Sido Muncul adalah perusahaan yang fokus pada jamu dan obat-obatan herbal. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya peraturan untuk produk herbal di banyak negara. Performa sumber daya manusia juga berpengaruh pada kesuksesan, mengingat permintaan meningkat, perusahaan menghadapi kekurangan mesin dan tenaga kerja sehingga mereka mengupgrade mesin dan merekrut lebih banyak pekerja. Topik yang dikaji dalam studi ini mengeksplorasi fungsi manajemen sumber daya manusia dalam membangun keunggulan kompetitif untuk organisasi untuk memperkuat daya saing perusahaan di pasar global. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi yang tepat. Untuk membangun tim yang unggul, perusahaan perlu melakukan rekrutmen dan seleksi sesuai kebutuhan strategis. Itu berarti memilih individu dengan keterampilan dan pengetahuan untuk pasar internasional. Sumber daya manusia yang terampil dalam komunikasi lintas budaya dan inovasi akan memperkuat daya saing perusahaan. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan menjaga relevansi dengan perubahan pasar global. Program ini membantu perusahaan menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kompensasi dan penghargaan. Sistem kompensasi dan penghargaan yang kompetitif penting untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik, baik lokal maupun internasional. Perusahaan perlu menawarkan paket kompensasi menarik sesuai standar internasional. Penghargaan yang adil dan berbasis kinerja memotivasi karyawan untuk berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik. Landasan teori. Pengertian SDM dan SDM internasional menurut beberapa para ahli, salah satunya ada Snell and Bohlander, yang mengatakan SDM adalah proses yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi dan orang-orang yang menjalankannya. Kemudian ada Dowling yang mengatakan manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Learning point dari presentasi ini adalah satu, PT Sido Muncul memiliki program pengembangan karyawan yang komprehensif, termasuk pelatihan, mentoring, dan kesempatan promosi. Kedua, ada perusahaan
Perusahaan ini memiliki kebudayaan yang kuat dan menekankan nilai-nilai seperti kerjasama, inovasi, dan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, PT Sido Muncul memiliki sistem pengolahan talenta yang efektif termasuk rekrutmen, seleksi, dan pengembangan karyawan. Terakhir, perusahaan memberikan kompensasi yang kompetitif, fasilitas yang baik, dan kesempatan pengembangan karir dan memiliki budaya inovasi dan adaptasi yang kuat untuk memungkinkan perusahaan untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja. Rekomendasi yang dapat kami sampaikan di sini adalah yaitu PT Sido Muncul perlu terus mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang komprehensif yang mencakup pelatihan keterampilan teknik, manajerial, dan kompetensi MSDM dalam penggunaan teknologi modern. Kemudian, PT Sido Muncul harus berfokus pada pembangunan budaya organisasi yang inklusif dan inovatif, di mana budaya yang inklusif akan mendorong kerjasama dan kreativitas di antara karyawan. Sementara budaya inovatif akan membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Kemudian, PT Sido Muncul harus berkomitmen terhadap karyawan, termasuk memberikan kompensasi, kompetitif, fasilitas yang baik, dan kesempatan pengembangan karir. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, perusahaan akan mendapatkan dampak positif karena Sido Muncul percaya bahwa investasi terbaik adalah pada karyawannya. Dari analisis sumber daya manusia di perusahaan bisa disimpulkan bahwa para pekerja harus menguasai tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan agar tenaga kerja dapat lebih kompeten dan ahli di bidang masing-masing, serta meningkatkan kinerja mereka. Dengan demikian, proses pemanfaatan dan evaluasi karyawan menjadi sangat krusial baik bagi karyawan tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Dengan perusahaan yang dapat mengelola manajemen sumber daya manusia dengan efektif, cenderung memiliki kinerja yang lebih unggul dalam menghadapi perubahan di bisnis internasional. Demikian yang dapat kami paparkan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.